Satu. Halo saudara, kami kembali hadirkan Buser untuk Anda. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan. Bersama saya Yuliana Fonataba, inilah Buser selengkapnya. Warga di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di sebuah saluran air di belakang rumah warga. Diduga bayi dibuang ke saluran air dalam keadaan hidup dan hanyut hingga tewas. Warga desa Karangnangka, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dikejutkan dengan ditemukannya sesosok jasad bayi di sebuah saluran air Rabu siang. Bayi mungil itu ditemukan seorang warga yang pulang dari pasar. Saat ditemukan, kondisi bayi mengambang di saluran air. Tim Satreskrim Polres Purbalingga yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan ceceran darah di pinggir selokan yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi bayi ditemukan. Tak hanya itu, guna mengendus keberadaan pelaku pembuang bayi, polisi juga menerjunkan anjing pelacak. Diduga bayi berjenis kelamin laki-laki itu dibuang dalam keadaan hidup sesaat setelah dilahirkan dan hanyut di saluran air hingga tewas. Dari pemeriksaan bidan, jadi itu baru dilahirkan dan kemungkinan besar itu karena masih segar posisi jenazah bayi juga, jadi kita duga bahwa bayi itu baru dilahirkan masih posisi keadaan hidup. Jadi dugaan sementara bahwa bayi itu dibuang masih dalam keadaan hidup. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Margono Soekaryo Purwokerto untuk dilakukan otopsi. Tim Satreskrim Polres Purbalingga, Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk memburu pelaku pembuang bayi. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di Jawa Barat, seorang warga Ciamis dibekuk polisi karena kembali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Tersangka ternyata pelaku tunggal dan berhasil menggasak belasan sepeda motor. Asep Haris, tersangka pencurian 14 kendaraan sepeda motor, ditangkap Satreskrim Polres Ciamis, Jawa Barat. Ironisnya, barang hasil curian ini merupakan aksi tersangka selama 2 bulan terakhir yang dilakukan seorang diri. Tersangka selama ini beraksi di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Ironisnya, aksi tersangka ini dilakukan pasca keluar dari penjara tahun lalu setelah menjalani hukuman 2,5 tahun penjara karena mencuri sepeda motor. Dari hasil pengembangan, si pelaku melakukan di 11 tempat atau 11 TKP. Di antaranya 3 berada di Ciamis dan 8 lainnya berada di Tasik. Namun demikian, kemungkinan akan mengembang lagi karena barang bukti motor yang kami sita yang merupakan hasil kejahatan dari pelaku sebanyak 14 motor. Barang hasil curian yang berhasil diamankan kemudian dipinjamkan kembali oleh polisi kepada pemiliknya karena masih dibutuhkan untuk proses hukum. Mudah-mudahan bisa dipergunakan. Terima kasih kepada pihak Polres atas semuanya. Ya, sama-sama. Kami Sama-sama. Ya, sama-sama. Atunun. Atas perbuatannya, tersangka akan kembali merasakan dinginnya lantai penjara dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saudara, aksi balap liar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kembali kambuh begitu bulan suci Ramadan tiba. Padahal selain mengganggu ketenangan umat yang tengah beribadah, aksi balap liar ini mengganggu dan beresiko mencelakai pengguna jalan maupun warga yang banyak lalu lalang di jalan raya ataupun kawasan yang digunakan.
Bulan suci Ramadan baru saja dimulai, namun balap liar dengan aksi membahayakan sudah mulai digeber sejumlah anak muda di Pantai Bahari, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi yang digelar usai sholat subuh hingga pukul 8 pagi ini minim pemahaman soal keselamatan para pebalap liar. Di antaranya tidak mengenakan helm, sekaligus membahayakan pengendara lain yang tengah melintas dan juga bagi mereka yang menonton. Bahkan tak jarang para pelaku balap liar terjatuh akibat bersenggolan dengan sesama pebalap lainnya. Aktivitas balap liar biasanya menutup 2 lajur jalan untuk dijadikan arena balap liar. Balap liar juga biasa digelar di beberapa kawasan lain seperti Alun-Alun Sport Center, Wonomulyo, Capalagian, dan Tinambung. Warga berharap aksi balap liar yang membahayakan ini bisa segera ditertibkan aparat kepolisian. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Informasi lainnya, petugas gabungan melakukan razia tempat hiburan malam di Grobogan, Jawa Tengah. Hasilnya, 1 tempat karaoke didapati masih buka dan menjual minuman keras. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri melaksanakan razia di tempat hiburan malam. 1 persatu tempat karaoke di Kecamatan Toroh dan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah disisir petugas. Kedatangan petugas untuk memastikan seluruh tempat hiburan malam tutup. Namun saat didatangi, masih ada 1 tempat karaoke di Kecamatan Purwodadi yang diduga masih buka. Meski sudah tidak ditemukan pengunjung dan pemandu lagu, namun petugas gabungan masih mendapati minuman keras di tempat itu. Petugas kemudian menyita puluhan botol miras tersebut. Kegiatan malam ini dalam rangka menindaklanjuti dari himbauan dari Bupati, dari Kepala Kantor Kementerian Agama, dan dari Kapolres, juga mendasarkan pada Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2018 yang diubah dengan Pergub nomor 3 tahun 2020 yang mana mengatur tentang hiburan karaoke dilarang untuk buka pada hari-hari besar dan bulan Ramadan. Ada berapa kafe tadi Bu yang di? Tadi yang kita adakan pengawasan ada di 2 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Toro. Kita mendapati ada 4 karaoke, semuanya tutup. Kemudian di wilayah Kecamatan Purwodadi kita dapatkan ada 5 karaoke. Kebetulan ada 1 yang kemungkinan buka. Tadi sudah kita beri pengarahan untuk mengikuti himbauan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Razia gabungan akan digelar rutin selama bulan Ramadan karena sesuai peraturan Bupati Grobogan, semua tempat hiburan malam harus tutup. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Kota Tegal, Jawa Tengah, petugas gabungan Satpol PP dan TNI menggelar razia tempat hiburan malam. Razia digelar agar umat muslim dapat melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman. 1 persatu tempat hiburan malam di Jalan Veteran dan Jalan Pemuda Kota Tegal, Jawa Tengah disambangi petugas Satpol PP dan TNI. Kedatangan petugas gabungan ini untuk menggelar razia tempat hiburan malam yang diduga menjadi tempat pesta minuman keras, narkoba, serta ajang berbuat mesum. Dalam razia yang digelar Rabu malam hingga Kamis dini hari ini, 1 persatu ruangan karaoke diperiksa. Petugas sempat mencurigai salah satu ruangan karaoke yang masih dioperasikan melayani pengunjung, namun saat petugas datang sejumlah pemandu lagu langsung kabur. Razia ini dilakukan untuk memastikan seluruh tempat hiburan malam sudah tidak beroperasi, karena berdasarkan surat edaran wali kota, seluruh tempat hiburan malam dilarang buka selama bulan Ramadan. Ya, kegiatan malam hari ini kita melaksanakan pengawasan pemantauan terhadap surat edaran Wali Kota Tegal nomor 451.13/01 tentang operasional tempat hiburan pada bulan Ramadan 1440 Hijriah. Sasarannya Pak? Untuk sasaran ini kita akan menyasar ke tempat-tempat hiburan di mana sesuai dengan ketentuan SC tersebut tempat-tempat hiburan bulan puasa ini wajib. Razia seperti ini akan digelar secara rutin selama beberapa hari ke depan. Bagi pengelola usaha yang nekat membandel, akan dikenakan sanksi penutupan paksa hingga pencabutan izin usaha. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal, Jawa Tengah.
Tidak hanya di karaoke dan juga tempat hiburan malam, razia juga dilakukan di hotel gabungan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Diwarnai aksi seorang pengunjung wanita yang berupaya kabur keluar hotel. Ada juga yang sempat bersembunyi di kamar mandi. Si pria nampak sendiri saja di kamar hotel kelas melati di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini saat petugas gabungan melakukan razia. Barang-barang milik wanita yang ada di kamarnya menunjukkan ia tak sendiri. Namun tak lama pasangannya muncul juga dari dalam toilet. Lain lagi sikap seorang wanita yang juga kena razia berdua dalam hotel dengan seorang pria. Ia berupaya meninggalkan TKP namun selalu dibuntuti petugas gabungan. Sebagian dari pasangan ini juga ternyata tidak membawa identitas atau dokumen yang lengkap. Dalam razia ini petugas gabungan menjaring 3 pasangan bukan suami istri. Mereka didata dan diberi surat panggilan untuk mengikuti sidang tipiring di Pengadilan Negeri Tuban. Razia gabungan digelar rutin di bulan suci Ramadan, tujuannya mencegah tindak asusila dan prostitusi terselubung. Safari Ranwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Ya, Saudara, Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkoba senilai ratusan miliar rupiah. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil ungkap kasus di bulan Januari 2023. Dalam operasi tersebut, sang pemilik barang bukti berhasil ditangkap. 115 kg narkoba jenis sabu-sabu ini dimusnahkan di halaman Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan Rabu siang. Satu persatu serbu haram tersebut dimasukkan ke dalam tong yang telah dicampur air dan deterjen dan dihancurkan dengan alat penghancur. Sabu-sabu senilai ratusan miliar rupiah tersebut merupakan hasil sitaan petugas BNNP Sumatera Selatan dari seorang distributor sabu di wilayah Sumatera Selatan bernama Nur Hasan di bulan Januari 2023 lalu. Narkoba asal Myanmar ini rencananya akan didistribusikan ke sejumlah wilayah di Sumatera Selatan seperti Muba, Pali, Musi Banyuasin, dan Provinsi Lampung. Tersangka hanya satu, tapi ini adalah pengembangan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia ini tukar, jadi turun, mobilnya ditinggal di situ, Nur Hasan ini menjemput di kilometer 14. Bang Nur Hasan ini sendiri 14. Dekat ke arah Simpangan Talang Betutu. Pak Praska ini sendiri peranannya di Palembang ini berapa banyak, Bang? Dulu dia masih sebagai pengguna, kemudian meningkat pecandu, sekarang kurir, sekarang ini ya kayaknya yang utama dia. Coba main di kota Palembang ya, Pak ya. Berapa kali Pak pengakuan dia sudah masukkan barang di Palembang? Untuk pengakuan di dalam BAP baru 2 kali. Untuk satu kali masuk berapa banyak barangnya, Pak? 50 kilo. Dalam waktu dekat, petugas akan menyerahkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dapat disidangkan. Petugas menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup, dan bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Booster hari ini usai di sini, Saudara, selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Saya Yuliana Fanataba dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.